Dari Persib Bandung pindah lagi ke Arema Malang. Terakhir pindah ke klub Mitra. Punya talenta luar biasa dan jadi incaran banyak klub hingga beberapa kali membela timnas, bukan jaminan setiap pemain bola akan memiliki karir langgeng setelah melewati masa emas dan gantung sepatu. Silau dengan hidup mewah, tidak memiliki tabungan, hingga tak punya keahlian adalah beberapa hal yang membuat beberapa kisah miris pemain sepak bola di hari tua. Dari menganggur hidup melarat, hingga nekat melakukan aksi kriminal demi bertahan hidup. Beberapa kisah tersebut bisa kalian simak pada konten 5 nasib pemain timnas Indonesia yang berakhir miris. Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf adalah salah satu pemain legend tanah air yang pernah berjasa untuk timnas Indonesia. Anang Ma'ruf dan tim pernah membawa timnas Indonesia meraih medali perak ajang SEA Games 1997 Jakarta dan juga medali perunggu pada SEA Games 1999 Bandar Sri Begawan. Berposisi sebagai fullback kanan, pemain ini tercatat berlaga hingga 41 membela skuad Garuda. Sementara itu pada liga domestik, ia pernah bermain pada klub Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, lalu melanglang buana ke sejumlah klub domestik lainnya. Ia kemudian memutuskan pensiun pada tahun 2013. Setelah pensiun, Anang Ma'ruf mengalami masalah ekonomi karena tak memiliki keahlian khusus. Ia bekerja serabutan, salah satunya menjadi seorang pengemudi ojek online. Pernah berstatus sebagai pemain timnas, Anang Ma'ruf tak gengsi menekuni pekerjaannya. Kabar kegigihan Anang Ma'ruf akhirnya diketahui oleh Tri Risma Harini yang saat ini menjabat sebagai wali kota Surabaya. Sebagai balas jasa atas perjuangan Anang Ma'ruf, sebagai salah satu pahlawan timnas Indonesia, Tri Risma Harini lantas memberikannya pekerjaan layak. Anang Ma'ruf pun kini menjabat sebagai salah satu staf di bidang olahraga dan prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya. Alexander Pulalo. Alexander Pulalo adalah pemain yang tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air era 90-an. Semasa berkarir, Alex yang berjuluk Roberto Carlosnya Indonesia itu telah malang melintang di berbagai klub. Tercatat ada 8 klub Indonesia yang pernah dia bela. Sementara itu bersama timnas Indonesia, Alex tercatat bermain sebanyak 8 kali sepanjang 1993 hingga 2004. Pemain jebolan PSSI Primavera itu pernah membawa skuad Garuda menempati posisi 3 Piala Tiger 1998 yang saat ini bernama Piala AFF. Sayangnya walau pernah mengharumkan nama bangsa, setelah masa jayanya usai, kehidupannya berputar drastis. Tanpa pekerjaan tetap, dirinya jatuh miskin. Ia bahkan menjadi salah satu peserta reality show Uang Kaget yang biasanya menyasar peserta dari golongan ekonomi ke bawah. Alex Pulalo mengungkap, ia sempat bekerja sebagai sopir di Jakarta, namun kemudian menganggur. Pemasukannya pun kemudian hanya mengandalkan panggilan main sepak bola tarkam dengan honor 300 hingga 500 ribu rupiah. Tak hanya kehidupan ekonominya yang morat-marit, rumah tangganya pun retak. Ia kini tinggal bersama seorang anaknya setelah sang istri minggat pasca ia gantung sepatu. Namun kini ia bersyukur kini bekerja sebagai pelatih di salah satu sekolah sepak bola, SSB Evano di daerah Pasar Minggu di Jakarta, dan mengaku dalam kondisi sehat. Fahri Firmansyah. Nama Fahri Firmansyah sempat mewarnai pemberitaan sepak bola tanah air 2014 silam. Duetnya bersama Yanto Basna saat itu digadang-gadang
jadi tembok kokoh untuk timnas Indonesia U19. Fahri bahkan sempat terbang ke Spanyol mengikuti turnamen bertajuk Kotif Spanyol. Bermain dalam turnamen berlevel Eropa adalah impian bagi setiap pesepak bola muda kala itu, tak terkecuali bagi Fahri Firmansyah. Namun tak disangka awal impian Fahri malah menjadi akhir karirnya. Sebuah tackle dari pemain Levante membuatnya cedera di bagian kaki. Cedera panjang itu membuatnya tak bisa beraksi di lapangan. Tak hanya itu, ia juga lantas dilupakan oleh PSSI. Fahri pun memutuskan pulang kampung ke Jawa Timur dan bekerja serabutan menjadi satpam. Ketika beritanya viral, ia kemudian mendapat kabar baik setelah mantan Ketua Umum PSSI melobinya menjadi prajurit. Fahri yang dulu nasibnya terkatung-katung, kini menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia sejak 2017. Saat ini ia berdinas di Kostrad. Cedera yang menderanya pun telah sembuh dan ia bisa bermain bola lagi. Wahyu Wijiastanto. Pria 36 tahun ini adalah pemain sepak bola Indonesia yang pernah bermain untuk Persiba Bantul. Wahyu juga bermain untuk timnas Indonesia U23 pada Asian Games Qatar 2006. Namun Wahyu memutuskan meninggalkan sepak bola demi menekuni dunia bisnis. Ide itu datang padanya saat PSSI dibekukan FIFA pada tahun 2015. Karena saat itu tak ada kompetisi yang berjalan, nasib Wahyu merasa digantung sebagai pesepak bola. Wahyu kemudian memilih pensiun dini dari bola dan berfokus untuk berbisnis. Ia membuka bisnis di bidang peternakan ikan dan burung sebagai aktivitas serta sumber pendapatan ekonomi hidupnya. Ketika PSSI sudah aktif kembali dan kompetisi profesional sudah berjalan normal, Wahyu kadung menikmati dan terus menekuni bisnisnya. Wahyu mengaku bahwa uang dari hasil bisnisnya cukup menjanjikan untuknya. Dedek Henry. Dedek Henry merupakan mantan pemain timnas U18. Pemain asal Riau itu memiliki karir cukup bagus dalam dunia sepak bola. Dedek menggeluti sepak bola sejak kecil. Sewaktu SMP kelas 1, dia diterima menjadi pemain klub sepak bola kabupaten, yakni di klub sepak bola Bangkinang Kampar. Dalam perjalanan karirnya di klub PS Bangkinang, segudang prestasi telah dia torehkan dengan menjuarai berbagai kejuaraan tingkat nasional. Pada tahun 2007, Dede diterima masuk timnas U18. Dia pun hijrah ke Jakarta untuk meniti karir. Dede sempat dipercaya sebagai kiper inti dalam pertandingan perebutan Piala Raja Perlis di Malaysia. Ia juga pernah membela timnas U18 di Thailand, namun karirnya di U18 tidak berlangsung lama. Kurang dari setahun, Dedek mengaku mengundurkan diri dan pulang kampung. Ia masih aktif bermain dalam Liga Kabupaten dan sempat menamatkan SMA. Namun karena perceraian orang tuanya, performanya sebagai pemain pun makin buruk hingga memutuskan pensiun dini. Tak punya penghasilan, hidupnya makin kalut, ia mulai mengonsumsi psikotropika dan menjadi begal. Petualangannya sebagai begal harus berakhir setelah ditangkap Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru di rumahnya di Danau Bingkuang, Kampar, Riau. Tidak adanya jaminan masa depan bagi pemain sepak bola, bahkan yang paling menonjol sekalipun, bukannya tidak disadari oleh para pemain, namun lingkungan sepak bola yang kurang kondusif, serta minimnya dukungan pemerintah, membuat kondisi miris itu terus saja berulang. Kabar baiknya sebagian dari mereka kini telah memiliki pekerjaan tetap atau memilih berbisnis. Sayangnya belum semua pensiunan pesepak bola dan atlet lainnya mengalami hal serupa.
Guys, apa nih saran kamu untuk pemerintah agar nasib para pesepak bola dan atlet bisa terjamin masa depannya saat pensiun nanti? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye.